Bab 26-30. Xiao Yan secara alami tidak mengetahui pemikiran para wanita di luar simen. Tugas yang paling mendesak adalah menyerap sumber jiwa yang tersimpan di alam jiwa, dan dia segera masuk melalui gerbang batu. Ruang pelatihan yang luas dengan beberapa tangga batu dan platform pelatihan muncul di depan mata Xiao Yan. Jelas, ruang pelatihan ini dibersihkan secara teratur oleh para pelayan, membuat orang merasa rapi. Setelah dengan hati-hati memeriksa ruangan batu ini, dia meletakkan segel ki pertempuran di pintu masuk batu, dan berjalan untuk duduk bersila. Tidak heran Xiao Yan sangat berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan patriark keluarga Yue, lebih baik hati-hati memeriksa ruang pelatihan di retret ini, jika tidak akan buruk jika ada kecelakaan di retret. Pengalaman dikumpulkan di luar negeri. Guru, apakah ini baik-baik saja sekarang? Kata Xiao Yan perlahan sambil mengelus cincin di jarinya setelah memeriksanya dengan hati-hati. Iya, itu benar, hati yang defensif adalah suatu keharusan. Raja Naga Emas melayang keluar dari ring dan berdiri di depan Xiao Yan. Oke, karena itu masalahnya, mari kita mulai. Pertama lepaskan sumber jiwa yang kamu kumpulkan di alam jiwa, serap dan sempurnakan, lalu pelajari keterampilan bertarung. Raja Naga Emas membantu Xiao Yan membuat rencana, dan dia juga memiliki 2 gulungan lagi di tangannya. Xiao Yan juga mengangguk ketika mendengar itu, dan duduk dengan menyilangkan kaki, mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Sisi gelombang, kelompok cahaya putih murni terus berpencar dari dahi Xiao Yan dan berkumpul di depan Xiao Yan. Meskipun sumber jiwa ini disimpan di alam jiwanya oleh Xiao Yan, masih agak sulit untuk melepaskannya. Hal-hal spiritual dari surga dan bumi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, tampaknya kamu dan jiwa asal ini juga cocok. Raja Naga Emas melihat kelompok cahaya jiwa yang tumbuh di depan Xiao Yan, dan juga senang. Setelah kelompok cahaya semuanya terkondensasi, Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa yang berdiri di depannya, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya itu. Dengan kontak ini, Xiao Yan saya dapat merasakan bahwa kekuatan sumber jiwa yang luas yang meliputi kelompok cahaya jiwa, kekuatan sumber jiwa yang sangat murni, membuat jiwa di antara alisnya terasa sangat hangat. Menyempurnakannya dengan api yang berbeda. Suara Raja Naga Emas bergema di ruangan batu. Meskipun sumber jiwa ini adalah kekuatan paling murni, masih ada beberapa jiwa dengan emosi negatif, demikian kata Raja Naga Emas. Xiao Yi dipanggil, dan aliran api putih susu dengan suhu tinggi yang menakutkan mengelilingi kelompok cahaya jiwa. Karena api iblis pembersih teratai memiliki efek ajaib memurnikan kotoran di dunia. Pemurnian semacam ini berlangsung selama beberapa jam, yang menunjukkan kekuatan luar biasa dari jiwa ini. Kemudian Xiao Yan perlahan menghilangkan api. Xiao Yi juga jelas mendapat banyak manfaat, membuat Xiao Yi beristirahat. Semuanya sudah siap, melihat kelompok cahaya jiwa seperti kristal yang melayang di depannya. Meskipun puluhan kali lebih kecil dari sebelumnya, kekuatan paling murni yang terkandung di dalamnya hanya kuat atau lemah, dan ini perlahan mengendur. Dengan satu nafas, cetakan tangan yang terampil itu bergerak, dan kekuatan jiwa di antara alis Xiao Yan melonjak keluar, berubah menjadi sosok humanoid dengan penampilan yang sama dengan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan isap mengalir ke arah kelompok cahaya jiwa yang melayang di udara di depanku. Dengan munculnya isapan ini, kelompok cahaya jiwa juga sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan sumber jiwa yang beberapa kali lebih murni dari sebelumnya menyebar darinya, dan akhirnya melilit jiwa Xiao Yan, di sepanjang mulut, hidung, dan pori-pori di sekujur tubuhnya terus menyatu menjadi. Karena semakin banyak sumber jiwa yang dihirup, permukaan jiwa Xiao Yan, lapisan seperti kristal aneh yang telah muncul di permukaan, terus tumbuh semakin besar dan kuat. Perubahan semacam ini berlangsung selama 20 hari dalam sekejap, dari sebuah mata. Bum bum bum. Sinar terakhir dari cahaya jiwa bercokol di udara juga masuk ke mulut Xiao Yan saat ini. Di ruang batu yang sunyi, melihat sekeliling, ada 2 Xiao Yan. Aura dan penampilan yang terpancar dari tubuh itu bisa mengetahui siapa sebenarnya Xiao Yan, karena aura mereka semua adalah Dou di bintang 3. Tampilannya juga sama persis, tidak ditemukan perbedaan sedikitpun. Kesuksesan. 20 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ketika Xiao Yan membuka matanya dan melihat bahwa orang di depannya persis sama dengannya, dan bahkan kekuatan dan auranya sama, dia mau tidak mau berseru dengan senang hati. Jiwa kerajaan-kerajaan dibagi menjadi 4 tingkat, tingkat fana tingkat awal,
tingkat peripersepsi, tingkat suci transendensi, dan tingkat kesempurnaan. Kekuatan jiwamu sebelumnya seharusnya tetap berada di dalam jiwa yang baru saja kamu masuki ke alam kaisar. Setelah penyerapan sumber jiwa kali ini, kamu telah mencapai tingkat fana alam kaisar. Raja Naga Emas berkata perlahan dengan kepuasan yang nyata. Jangan meremehkan kekuatan jiwa fanamu di alam kaisar. Dalam hal kekuatan jiwa saja. Dan aku yakin kamu juga merasakannya. Melangkah ke alam kaisar, kekuatan jiwa tingkat fana telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan yang sangat gembira di depannya. Seperti yang kamu tahu, ketika kamu melangkah ke alam kaisar, kamu dapat menggunakan jiwamu untuk berubah menjadi jiwa untuk membantumu bertarung. Sebelumnya, karena kamu baru saja melangkah ke alam kaisar dan belum stabil, kamu berbeda sekarang. Kamu sudah memiliki tiruan yang tidak kalah dengan kekuatanmu sendiri. Avatar ini dipadatkan oleh kekuatan jiwamu. Kekuatannya meningkat seiring dengan peningkatanmu, tetapi kamu ingat bahwa klon ini dipadatkan oleh kekuatan jiwamu, dan keduanya makmur. Jika klon tersebut menderita cedera yang tak tertahankan atau tidak dapat disembuhkan, itu juga akan diumpankan kembali kepadamu. Dan itu adalah kelipatan geometris umpan balik. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan dengan serius. Sebelum tuannya mengatakannya, Xiaoyan menebaknya kurang lebih. Mendengar apa yang tuannya katakan, Xiaoyan juga punya rencana di dalam hatinya. Serangan kekuatan jiwa dan avatar ini harus dianggap sebagai pembunuh gelombang www.novelhall.com. Anda melihat lebih dekat napas yang sudah Anda miliki. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan juga bingung. Awalnya, Xiaoyan harus dianggap sebagai tahap awal dari Kaisar Dou Bintang 3, tetapi tanpa diduga, dia menyerap beberapa kekuatan jiwa paling murni dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya untuk mencapai puncak Kaisar Dou Bintang 3 awal. Hanya selangkah lagi memasuki panggung tengah Samsung Doudi. Anda harus tahu bahwa setiap promosi pembangkit tenaga listrik Doudi membutuhkan energi yang sangat besar. Sumber jiwa paling murni ini dapat membuat Xiaoyan mencapai puncak tahap awal Doudi Bintang 3. Itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Akhir-akhir ini, kamu terus-menerus meningkatkan pangkat untuk menghadapi musuh, yang bukan merupakan beban kecil bagimu, tetapi ada juga banyak keuntungan untuk bertarung. Sekarang masuk akal untuk serap kekuatan jiwa ini untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Raja Jinlong. Apakah ini hampir semester tengah Dou di Bintang 3? Xiaoyan juga dengan hati-hati merasakan Douqi di tubuh bagian bawahnya. Memang demikian, dan jalan masih harus ditempuh selangkah demi selangkah. Hehe. Tuan, sekarang aku telah menyerap kekuatan jiwaku, keterampilan bertarung yang kamu sebutkan juga harus diajarkan kepadaku. Xiaoyan tersenyum dan menatap dua gulungan di tangan Raja Naga Emas, karena dia sendiri. Juga jelas bahwa ketika Anda datang ke benua Doudi ini di mana kekuatannya seperti awan, keterampilan Dou peringkat surgawi sudah kewalahan, dan setidaknya beberapa keterampilan menyelamatkan jiwa diperlukan. Meskipun Feng Jue Anda sekarang adalah teknik kultivasi tingkat tinggi, pasokan dan penyerapan Douqi tidak lemah. Sedangkan untuk lapisan ke-6 Feng Jue, Anda perlu menelan api suci untuk berevolusi. Apa yang Anda kurang sekarang adalah keterampilan Dou. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiaoyan, dan mengguncang dua gulungan di tangannya. Karena kamu ingin belajar, maka aku akan menyerahkannya padamu. Xiaoyan memandangi Raja Naga Emas yang melayang di langit dan masih memiliki sebuah gulungan, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah. Seruan Xiaoyan bergema di ruang batu. Jangan melihat perbedaan antara peringkat surga dan peringkat abadi, tetapi keterampilan bertarung yang sebenarnya jauh dari satu sama lain. Peringkat surga adalah untuk mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, sedangkan peringkat abadi berada di luar kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, keterampilan bertarung peringkat abadi akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mandek dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kaisar Dou adalah simbol terbesar dalam memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Jika dia tidak bisa, itu seperti mematahkan lengannya dan mematahkan tangannya. Bagus. Ini adalah seperangkat keterampilan bertarung yang menggunakan penggaris sebagai serangan, tepat untuk menghadapi penguasa kuno api abadi di tanganmu. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan di depannya dan berkata, panggil Eternal Fire Eternal Ruler-mu terlebih dahulu. Jika kamu ingin melatih skill bertarung ini,
kamu harus meredam penguasa terlebih dahulu. Raja Naga Emas buru-buru berkata ketika Xiao Yan hendak membuka gulungan itu. Ledakan. Ketika Xiao Yan baru saja menyentuh gulungan Dao, ketika ledakan menderu terdengar di kedalaman pikiran Xiao Yan, jiwanya juga bergetar hebat pada saat ini, dan kemudian penglihatannya secara bertahap menjadi kabur, dan ketika dia sadar kembali, tapi menemukan bahwa dia berada di ruang yang aneh. Melihat lebih dekat, ruang ini tidak luas, kosong tanpa sedikit pun kemarahan. Mata Xiao Yan menyapu sedikit, dan kemudian tiba-tiba berhenti di suatu tempat di ruang kosong, di mana sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ini sosoknya sangat biasa, Xiao Yan hampir tidak bisa melihat sedikit pun nafas dan tanda-tanda pertarungan Qi yang memancar dari tubuhnya, dan penampilannya seperti orang biasa yang paling biasa. Namun, indera visual ini membuat hati Xiao Yan semakin serius. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa muncul di tempat yang begitu aneh? Dia adalah penguasa sejati dari penguasa langit pemecah lapisan ketujuh. Ini harus menjadi ruang memori yang tersembunyi dalam keterampilan bertarung. Sosok ini bukanlah pembangkit tenaga listrik yang nyata, tetapi sebuah fragmen memori dari masa hidupnya. Melihat sosok itu, Xiao Yan berpikir. Dengan pengalamannya saat ini, dia tidak akan terkejut. Setelah sedikit merenung, dia menemukan detail dari sosok ini. Dan seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok ini tidak melihat ke sisi Xiao Yan, dan tak lama setelah yang pertama memasuki ruang ini, ada suara sejelas air, yang perlahan terdengar di ruang itu. Penguasa penghancur langit 7 lapis. Keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi, diciptakan oleh kombinasi kekuatan hidup saya dan keterampilan bertarung dari ratusan sekolah. Keterampilan bertarung peringkat koin lurus. Petik 2. Kaki dibagi menjadi 7 level, dan setiap level sangat kuat. 7 kaki ditumpuk bersama, dan kekuatannya langsung ke keterampilan bertarung peringkat suci. Mata Xiao Yan menjadi semakin cerah saat dia mendengar suara polos yang seperti bahasa naratif diri. Superposisi dari penggaris 7 kali lipat sebenarnya bisa dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat suci. Xiao Yan sangat terkejut. Orang yang menciptakan keterampilan bertarung ini memang benar-benar pembangkit tenaga listrik. Keterampilan bertarung tingkat langit yang asli telah disempurnakan dan sangat sakral. Jika Anda bisa mendapatkan rahasia yang tersembunyi di kursi ini, Anda dapat dianggap sebagai orang yang ditakdirkan. Karena Anda bisa mendapatkan penguasa api, maka penguasa api seharusnya memiliki telah ditempa oleh air liur roh api. Ingat, penguasa pemecah langit lapis ketujuh harus menggunakan penguasa kuno yang ditempa dari api yang berbeda. Hanya dengan demikian dapat berhasil dilemparkan. Jika tidak, itu akan diserang balik. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian dia berpikir. Ternyata hal aneh yang mengelilingi penguasa kuno api abadi di tangannya tadi adalah apa yang disebut penguasa kuno api abadi yang ditempa dan diubah oleh apa yang disebut Huo Lingqiao. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bertarung tingkat abadi, proses seperti itu masih diperlukan untuk mendapatkan warisan keterampilan bertarung yang lengkap. Di atas danau, Raja Naga Emas dengan tenang dan perlahan mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya. Di permukaan penggaris, pola khusus yang pernah membuat Xiao Yan merasa aneh, pada saat ini, memancarkan cahaya merah menyala. Memegang erat penggaris hitam yang menjadi semerah matahari terbenam, pria misterius itu mengeluarkan minuman rendah, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Telapak kaki perlahan melangkah dalam kehampaan, dan bayangan muncul secara mengejutkan di bawah iluminasi matahari terbenam. Melihat Afterimage dalam kehampaan karena terkejut, Xiao Yan terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan pria misterius itu akan sangat menakutkan. Bayangan setelahnya berangsur-angsur menghilang, tetapi sosok pria misterius itu muncul seperti teleportasi di bawah air terjun besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan air terjun besar yang menggantung, tubuh kecil pria misterius itu, sama seperti semut pada gulungan gambar, sangat tidak mengganggu. Tetapi sosok kecil seperti semut ini, pada saat ini, memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada air terjun ini. Tekanan angin yang sangat besar akibat air terjun yang jatuh tidak mampu membuat tubuh tua yang tampak lemah itu bergerak sama sekali. Tubuh yang bergegas maju tiba-tiba berhenti, jari-jari kaki menendang kehampaan, dan tubuh berputar 180 derajat di udara. Penguasa hitam di tangan pria misterius itu menjadi semakin bersinar, dan pada akhirnya, sinar cahaya yang kuat membuat Xiao Yan harus menyipitkan matanya. Keterampilan pertarungan peringkat abadi, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit.
Guntur yang menggelegar tiba-tiba meledak, diikuti oleh gelombang panas yang bergolak yang hampir menyebar ke seluruh angkasa. Ledakan. Di permukaan ruang yang luas, tiba-tiba, kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, yang sangat spektakuler. Di antara kolom air di langit, tenda merah besar tiba-tiba muncul. Kemanapun tenda merah lewat, kolom air menghilang, digantikan oleh kabut air yang meresap. Bang! Tenda merah itu seperti kejutan, menyapu danau seperti kilat. Mengayunkan gelombang air setinggi 10 meter, dan kemudian menghantam air terjun yang deras. Boom! 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 Ledakan besar guntur terus bergema di lembah, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding batu satu demi satu. Membaca www.uukansu.com. Menutup telinganya dengan tangannya, Xiaoyan menatap momentum serangan dengan mulut terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia menelan ludah dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke air terjun, menutupi. Embusan angin bertiup dari danau, uap air di lembah dengan cepat menghilang, dan air terjun besar di balik kabut akhirnya perlahan mengungkapkan wajah aslinya. Melihat air terjun yang muncul dengan mata lebar, Xiaoyan lesu sesaat, lalu perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, pusing melonjak di kepalanya. Air terjun saat ini, aliran air yang sangat besar, telah terputus, dan di atas batu besar di belakang air terjun, sebuah jurang dengan panjang lebih dari 10 kaki dan lebar 3 atau 4 kaki melintas dengan mempesona. Di tepi jurang, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dinding batu, tampak seperti harimau yang merayap. Aliran air terjun di atas tebing terus mengalir ke bawah perlahan setelah tergenang selama lebih dari 20 detik, dan bekas luka besar di bebatuan berangsur-angsur tersembunyi. Melihat lingkaran cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dari pupilnya, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam, tapi tidak ada tanda-tanda kepanikan, dan dia menghadap sosok di lingkaran gelap itu dari kejauhan, membungkuk dan membungkuk. Ini adalah aturan praktis yang sederhana. Bagi mereka yang ditakdirkan, ingatlah nama tempat duduk ini, Dewa Kaki Tujuh. Suara samar, seperti guntur penyengat, tiba-tiba bergema di benak Xiaoyan, dan sosok itu. Dalam lingkaran cahaya gelap itu menjadi semakin redup, dan akhirnya benar-benar berubah menjadi pemusnahan. Gambar terakhir dari generasi pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dunia ini hilang begitu saja. Xiaoyan mengangguk diam-diam, membiarkan cahaya hitam pekat berdampak, merobek tubuhnya. Bagaimana perasaanmu? Raja Naga Emas melihat pintu keluar Xiaoyan dari keadaan aneh dan bertanya, karena dia hanya tahu bahwa Xiaoyan telah memasuki dimensi yang berbeda dan tidak mengganggunya, itulah yang harus dia lalui untuk mewarisi keterampilan bertarung. 7 kaki kamu abadi. Penguasa-penguasa Tuan benar-benar kuat. Mata Xiaoyan sedikit buram saat dia keluar dari keadaan aneh. Jelas bahwa metode kultivasi dari penguasa penghancur surga lapis ketujuh telah tercetak di benaknya. Dan itu sangat cocok untukmu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum. Penguasa kuno abadi api berbeda Anda adalah penguasa terkeras antara langit dan bumi. Itu telah ditempa oleh api berbeda selama ribuan tahun, telah lama sekeras besi, dan juga mengandung kekuatan api khusus dari api berbeda. Ketika penguasa langit ditampilkan, itu hanya akan meningkatkan pertumbuhanmu lebih kuat. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Apa yang dikatakan tuannya sangat benar. Karena itu masalahnya, belum terlambat, ayo mulai berlatih level pertama. Xiaoyan juga kagum dengan kekuatan metode ini. Tingkat ketujuh menghancurkan langit, tingkat pertama, penggaris renang 3 langkah. 1 langkah dekat, 2 langkah mundur, 3 langkah menyerang, kamu bisa maju atau mundur. Xiaoyan, penguasa kuno api abadi Xiaoyan perlahan muncul di tangan Xiaoyan. Tampaknya setelah penempaan barusan, penguasa kuno api abadi dari api abadi sangat berat. Meskipun berat ini tidak layak disebutkan kepada Xiaoyan, itu memang menjadi lebih berat, dan setelah perasaan hati-hati, penguasa kuno dari api yang berbeda tampaknya telah mampu menekan dirinya sendiri di bawah temper. Khusus dari senior abadi pengembara setinggi 7 kaki tadi. Dendam, Xiaoyan sekarang berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 3, dan nafas penguasa kuno dari berbagai api di punggungnya telah dikompresi menjadi Kaisar Dou Bintang 1. Namun, Xiaoyan tidak menganggapnya serius, menekan kekuatannya sendiri tidak lebih dari hal yang baik, dan lebih baik memiliki beberapa cara saat keluar. Ini mau tidak mau mengingatkan Xiaoyan tentang Xuan Chongzi di benua Douqi, dan efeknya tampaknya persis sama. Setelah merenung sejenak, tanpa ragu,
Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di kedua tangannya, siap untuk mulai berlatih. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit, perhatikan cepat, kejam dan akurat, lakukan tembakan cepat, cepat dekati target, serang dengan kejam, satu pukulan fatal, tembak dengan akurat, dan tekan titik kunci. Raja Naga Emas perlahan tercerahkan. Mendengar ini, Xiao Yan duduk bersila, dan dengan hati-hati merasakan pengalaman kultivasi dari Qi pertama dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit. Menurut pengalaman senior Yuxian berkaki tujuh, Qi pertama adalah tentang gema penguasa manusia, yaitu membuat penguasa beresonansi dengan diri sendiri, untuk mengerahkan kekuatan terbesar dari Qi pertama. Bagaimana saya bisa membuatnya beresonansi dengan saya? Xiao Yan membelai penguasa kuno api abadi dan merasakan sedikit kehangatan darinya. Penguasa kuno api abadi yang berbeda. Penguasa kuno api abadi yang berbeda, gumam Xiao Yan pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba memejamkan mata dan menghela nafas, memobilisasi atribut api energi pendendam dari seluruh tubuhnya dan mengalir ke arah api aneh penguasa kuno abadi di tangannya. Penguasa abadi api abadi yang masih di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung setelah melewati koleksi besar atribut api yang melawan Qi, seolah-olah itu menyapa Xiao Yan dengan gembira. Kesuksesan. Pada awalnya, Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana beresonansi dengan penguasa kuno Yi Huo Heng, tetapi kemudian dia memikirkannya, karena penguasa kuno Yi Huo Heng adalah produk Yi Huo, kedekatan dengan Yi Huo sangat mirip. Gao, baru kemudian adegan Xiao Yan terjadi. Tiba-tiba, merasakan suara mendengung yang berasal dari penguasa kuno Yi Huo Heng di tangannya, Xiao Yan juga segera bangun, dan memegang erat penguasa kuno Yi Huo Heng dengan kedua tangannya. Banyak dan banyak api berwarna-warni di sekitar. Seluruh ruangan batu secara mengejutkan sunyi, seolah-olah bahkan energi antara langit dan bumi telah berhenti pada saat ini. Di ruang batu, Xiao Yan berdiri dengan tenang, seolah-olah sebuah patung tidak bergerak, dan penguasa kuno api abadi di tangannya terus-menerus memancarkan aura yang mencengangkan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Kaki pertama, penguasa renang 3 langkah. Saya melihat bahwa Xiao Yan yang asli seperti teleportasi. Langkah pertama bergerak ke arah depan, penggaris berubah secara horizontal, langkah kedua bergerak secara horizontal, penggaris bergerak secara vertikal, dan langkah ketiga bergerak secara horizontal. Dengan aura yang luar biasa, kehampaan di ruang batu dikritik karena sedikit retakan. Dengan 3 kaki Xiao Yan jatuh ke dalam kehampaan di depannya, seluruh ruangan batu tampaknya telah benar-benar mengeras pada saat ini, dan rasa hening datang dari 9 ketenangan. Penguasa jatuh dari tangan Xiao Yan, seolah-olah seperti badai yang melanda. 3 langkah. Setiap gerakan dan di mana penguasa lewat, membawa aura kehancuran yang sangat besar, dan ruang itu dikritik karena hancur. Selain itu, ini disebabkan oleh Xiao Yan yang sengaja menekan kekuatannya. Jika Xiao Yan tidak menekan kekuatannya, saya khawatir ruangan batu ini tidak akan mampu menahan kekuatan penghancuran yang begitu kuat. Keterampilan bertarung tingkat abadi ini sangat menakutkan. Merasakan resonansi antara penguasa dan dirinya sendiri, Xiao Yan juga mengangguk puas. Keterampilan bertarung dari penguasa pemecah langit 7 lapis benar-benar yang dia butuhkan sekarang. Tidak hanya kuat tetapi juga mudah ditangani. Secara umum, mereka dapat menekan kekuatan mereka sendiri. Meskipun tulang ulnaris kuno Yi Huo Heng dapat menekan kekuatannya sendiri, ketika penguasa kuno Yi Huo Heng jatuh, saat itulah Xiao Yan benar-benar kuat. Ya, lumayan, ini pertama kalinya serangan sekuat itu bisa dilepaskan. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiao Yan dengan puas. Waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata gelombang Xiao Yan juga berlatih dengan rajin pada Qi pertama dari langit pecah tingkat ke-7 selama 5 hari ini. Menurut metodemu saat ini, kamu tidak bisa menyerah terlalu banyak melawan bintang 4 Dodi, dan bahkan bisa berakibat fatal dengan satu pukulan. Tidak buruk, tidak buruk. Raja Naga Emas juga dengan hati-hati menyaksikan latihan Xiao Yan di kaki pertama penguasa penghancur langit berlapis ke-7 dalam beberapa hari terakhir. Itu karena dia telah berlatih keterampilan bertarung yang serupa sebelumnya, tetapi dia dapat mencapai sedikit hanya dalam 5 hari, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan cara yang berbeda. Aku seharusnya bisa mencobanya ketika anak ini mencapai 7 Star Dough Emperor. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dan merasa sedikit percaya diri. Aku sedang berlatih untuk terakhir kalinya. Xiao Yan punya ide di dalam hatinya. Di ruangan batu yang sunyi, energi spiritual langit dan bumi tampak mandek.
Dalam teriakan Xiao Yan, ruang kandang di ruang batu juga dihancurkan oleh penguasa kuno dari api yang berbeda. Lalu Xiao Yan mengangguk puas, dan menyalakan api aneh itu. Penguasa Henggu mengubah penampilannya sedikit, memunggunginya, dan memperbaiki ruang yang rusak. Ini selalu ruang pelatihan orang lain. Orang lain tidak dapat membayar ruang batu orang lain yang compang camping dengan mengolahnya sendiri. Anak ini, Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan hati-hati Xiao Yan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya dari lubuk hatinya, seolah-olah dia mendesak bahwa temperamen Xiao Yan baik. Oke, karena perbaikannya sudah selesai, kita hampir selesai dalam retret. Xiao Yan menyeka keringat di dahinya dan berkata, tapi kamu lupa satu hal sebelum ini. Ingat pria berbaju hitam itu. Ketika Raja Naga Emas berbicara, Xiao Yan menemukan bahwa Raja Naga Emas masih memiliki gulungan hitam pekat di tangannya. Orang yang membunuh keluargamu. Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum karena terkejut. Ya, pada saat itu, tuanku menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan hantu itu, dan ketika dia mengumpulkan beberapa jiwa yang berserakan, tuannya sepertinya menemukan sesuatu, tetapi Xiao Yan terlalu lemah saat itu dan lupa. Sekarang, setelah CZ mengatakan ini, saya tiba-tiba mendapat ketertarikan yang kuat. Saya ingin datang ke tingkat pria berbaju hitam yang mengatakan bahwa keluargamu telah mencampuri hal-hal yang tidak boleh disentuh, dan yang disebut tidak boleh disentuh. Hal-hal bukanlah hal-hal biasa. Apakah ini yang dikatakan pria berbaju hitam? Xiao Yan juga menatap kosong pada gulungan hitam pekat itu. Iya, ini yang dikatakan pria berbaju hitam, dan pada saat yang sama saya pikir itu adalah hal yang menyebabkan keluargamu dihancurkan. Kata Raja Naga Emas perlahan. Di dunia ini, ada banyak hal aneh di dunia, tetapi semua orang tahu cita-cita kepolosan dan rasa bersalah. Jika Anda memiliki harta dan diketahui orang lain tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan menarik orang lain untuk berburu dan membunuh, seperti keluargamu. Ada begitu banyak. Tahan, kamu bisa mencoba membukanya dengan sekuat tenaga. Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam pekat ke Xiao Yan, jelas ingin dia memahaminya sendiri. Di tangan Xiao Yan, ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang diturunkan secara menakutkan dari gulungan itu, tetapi ketika Xiao Yan ingin membukanya, dia tidak dapat membukanya apapun yang terjadi. Melihat ini, Xiao Yan juga mengetahui kehebatan gulungan ini, tetapi dia bukannya tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Menyentuh. Sedikit getaran datang dari tangan Xiao Yan. Jelas, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam pekat di tangan Xiao Yan benar-benar mengusir kekuatan jiwa Xiao Yan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada milik Xiao Yan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup, jadi dia tidak bisa membuka gulungan itu. Ada juga kebutuhan akan metode khusus untuk membuka. Xiao Yan juga merupakan karakter yang menolak untuk mengaku kalah, dan kemudian Xiao Yi memanggilnya, dan api melahap gulungan itu. Bum bum bum. Gulungan hitam pekat membiarkan api yang membakar-membakar tanpa respon apapun. Ini, Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas tanpa daya saat ini. Ini adalah pertama kalinya fenomena yang tidak pernah terdengar. Bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu? Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya. Oke, jangan tertekan. Jika gulungan ini dengan mudah diselesaikan olehmu sekarang, itu tidak akan menjadi sasaran iblis. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan tidak berdaya, jadi dia berkata, Tuan, apakah ada cara bagimu untuk membuka gulungan ini? Xiao Yan menatap Raja Naga Emas dan bertanya, saya pikir itu mungkin untuk menangani gulungan ini dengan kekuatan tuanku. Ya, tapi jika aku membukanya, kesempatan besar ini bukan milikmu. Setelah berbicara, dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Ah, peluang besar. Xiao Yan bingung saat ini, gulungan ini tidak bisa dibuka, apa peluang besar yang dikatakan tuannya? Oke, jangan mengeluh, gulungan ini tidak bisa dibuka, karena membuka gulungan ini membutuhkan kekuatan api suci. Jadi kita harus menyiapkan pil obat yang melahap api suci terlebih dahulu. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Selain itu, dari pengalamanku, gulungan ini harus menjadi warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi. Kata Raja Naga Emas perlahan. Petik 2. Warisan. Xiao Yan menatap gulungan hitam pekat di depannya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menutup.
Kalau begitu kita akan pergi mencari api suci saat sudah menetap di sini. Dengan api suci, ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan jahat. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa dia terus jatuh ke jalan yang dirancang oleh Raja Naga Emas untuknya. Oke, jangan depresi, nak, masih ada hal yang perlu kamu selesaikan sekarang. Kamu lupa Pilgub Pei Yuan, kata Raja Naga Emas perlahan. Aku benar-benar ingin tahu tentang rahasia King Yuan yang membuatmu sangat optimis. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas yang memegang King Yuan, dan dia juga mengerti bahwa dengan mata tuannya sendiri, dia pasti tidak akan menipu dirinya sendiri, tetapi King Yuan rahasia apa yang ada di Yuan, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kalau begitu, ayo kita keluar. Xiao Yan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, lalu meletakkan di punggungnya beberapa penguasa api abadi yang hitam pekat, dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Hah! Sinar matahari benar-benar hangat. Xiao Yan baru saja keluar dari ruang batu, di luar sudah pagi, dan sinar matahari menyinari tubuh Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan, yang telah berkultivasi, merasakan tubuhnya untuk sementara waktu mudah. Tuan Muda Xiao, Anda keluar dari gerbang. Nona menginstruksikan yang termuda untuk menunggu Tuan Muda di sini, dan membawa Tuan Muda ke sana setelah dia keluar dari gerbang. Seorang gadis yang terlihat lebih lembut berkata dengan hormat kepada Xiao Yan. Maka Lao akan memimpin jalan. Xiao Yan juga tersenyum sopan pada wanita muda itu. Di jalan hantu, pelayan membawa Xiao Yan ke aula. Tuan Muda Xiao benar-benar muda dan menjanjikan. Pantas saja wanita muda itu begitu terpesona olehnya. Pelayan itu menatap Xiao Yan dan berkata, "Apa maksud Gu Liang?" Xiao Yan juga bingung saat ini, tidak tahu mengapa pelayan di depannya mengatakan ini padanya. Ah, Tuan Muda Xiao mengambil kebebasan, tetapi bukankah sudah jelas? Sangat jarang melihat seorang wanita muda begitu tergoda oleh seorang pria tahun ini. Pelayan itu berkata perlahan. Xiao Yan juga terkejut ketika mendengarnya, dan jelas mengerti mengapa Yueru menanyakan itu sebelum dia mundur. Hei, ada begitu banyak orang yang tergila-gila di dunia ini, aku sudah punya keluarga, aku khawatir aku hanya bisa memenuhi niat baik Nona Yue. Xiao Yan berpikir sendiri. Sejujurnya, Xiao Yan bukanlah orang yang tidak memilih-milih. Dia hanyalah teman sederhana bagi Yueru. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu akan menjadi hubungan seperti itu benar-benar memusingkan. Dia mengikuti pelayan itu ke aula keluarga, tempat Yueru dan Yuyu sedang mendiskusikan sesuatu. Teman kecil Xiao Yan telah pergi. Tampaknya kekuatan retret ini telah meningkat lagi. Yueyu tertawa. Jelas, di bawah kekuatan bintang 5 patriark keluarga Yue Doudi, Xiao Yan masih merasa sulit untuk menyembunyikan kekuatannya. Ini kebetulan. Tapi tidak apa-apa, Xiao Yan juga tertawa. Pada hari-hari ketika teman kecil Xiao Yan dalam retret, wanita muda King Yuan itu bangun sekali, tetapi dia telah koma sejak saat itu. Bahkan jika kami menyewa banyak dokter, itu benar-benar tidak mungkin. Namun, ada jejak inti iblis naga tingkat kaisar. Dikatakan bahwa reruntuhan binatang itu akan segera dibuka, dan dikabarkan bahwa inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya. Yueyu duduk di kursi utama dan menatap Xiao Yan. Petik 2. Apa itu? Xiao Yan juga baru ditanjakan, jadi dia mau tidak mau mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kalian semua turun. Perintah Yueyu. Ayah dan anak Yueyu Yueru dan Xiao Yan ditinggalkan di aula. Yuyu memandang Xiao Yan yang bingung dan berkata sambil tersenyum, pegunungan binatang iblis ini juga merupakan tempat ganas yang relatif terkenal di dekat King Cheng di benua roh yang mendalam. Untuk beberapa alasan, udara dingin sangat tebal di sana. Langit tertutup dengan matahari, dan jika Anda menjadi liar, Anda hanya akan tersesat di dalamnya. Dan ada banyak monster kuat dan haus darah di pegunungan, yang cukup merepotkan untuk dihadapi kali ini, sisa-sisa monster terletak di monster ini gunung. Petik 2. Dikabarkan bahwa ada keterampilan bertarung tingkat abadi dan pil seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di sisa-sisa binatang buas kali ini. Tetapi yang lebih penting, ada beberapa perbedaan dalam reruntuhan kali ini. Orang-orang yang pergi menjelajah tidak memiliki keberadaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Oh. Bukankah binatang buas dan manusia adalah musuh lama? Bagaimana reruntuhan di pegunungan binatang memungkinkan kita manusia untuk terlibat? Kata Xiao Yan dengan bingung.
Teman kecil Xiao Yan tidak tahu bahwa sisa-sisa binatang buas di pegunungan Warcraft sebenarnya ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Dikabarkan bahwa binatang buas yang dibenci oleh alam dan menetapkan larangan. Anda tidak bisa masuk ke sana. Selain itu, inti iblis tingkat kaisar yang dibutuhkan Xiao Yan juga ada di antara mereka. Ayah, aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan binatang kali ini. Yueru juga berkata. Yueyu tersenyum ringan dan berkata, dahulu kala, di dunia 1000 dunia besar ini, ada banyak orang kuat yang jatuh. Tempat di mana darah orang kuat Dou dijatuh, berubah menjadi tempat reruntuhan, ada segala macam misteri, di seluruh kesempatan, menarik banyak jenius. Bersaing, hanya karena jika kamu bisa mendapatkan, darah kaisar, kamu bisa menjadi seorang kaisar dan membangun yayasan suci, rahasia. Mendengar suara lama Yueyu, Xiao Yan sedikit bingung, hanya karena semua itu, sesuatu di luar pemahamannya. Apa itu, seorang kaisar? Kata Xiao Yan dengan susah payah, tetapi karena kedua kata ini sepertinya mengandung pesona yang hebat, bahkan jika diucapkan dari mulutnya, sumber ki di tubuhnya sedikit bergetar. Yuyu berpikir sejenak, lalu tersenyum, itu terlalu jauh untukmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar adalah kekuatan pemilik puncak kaisar Dou bintang 7. Setetes darah seorang kaisar bisa mengubah lautan menjadi lautan. Ketika kaisar jatuh, darahnya dan sisa-sisa kaisar jatuh ke langit dan bumi, sehingga membentuk beberapa reruntuhan. Dan di benua Xuanling kita, ada tempat reruntuhan yang ada di pegunungan Monster Beast di luar kota. Murid Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menyusut. Setelah berbicara lama, akhirnya dia langsung ke intinya. Yuyu tersenyum dan berkata, sekarang ada 8 kota dalam jarak 100 mil dari Qingcheng kita, dan hampir semua jenius generasi muda sedang mempersiapkan reruntuhan dan berlatih keras. Saya mendengar bahwa Tuan Muda dari Wucheng telah berlatih keras selama beberapa tahun. Jelas, dia pasti akan mendapatkannya. Keluarga besar lainnya, putra bangga dari keluarga besar yang telah melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, juga dikirim satu demi satu, dan yang mereka lakukan adalah memenangkan kekayaan besar di tanah reruntuhan. Begitu kamu memenangkan kekayaan yang begitu besar, keluarga kerajaan Xuanling, di benua Xuanling akan memperhatikanmu dan membimbingmu. Keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan bertanya dengan kosong. Dia tahu bahwa benua Xuanling adalah nama dunia yang dia dirikan. Di benua yang luas, itu hanya salah satu dari mereka, tetapi yang disebut keluarga kekaisaran Xuanling datang dari tidak terdengar. Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya, itu jelas diketahui oleh beberapa orang. Yueyu tersenyum dan berkata, singkatnya, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah penguasa benua Xuanling. Tangan besar mereka menutupi dunia, dan kamu adalah semut di bawah. Xiao Yan tersenyum masam, itu memang level yang terlalu jauh, dan dengan hadiahnya, dia tidak bisa mencapainya sama sekali. Namun, setelah mengatakan ini, Xiao Yan dapat dianggap mengetahui kekuatan reruntuhan. Bahkan Wucheng dan banyak kota lainnya, putra kebanggaan dari keluarga besar, sangat didambakan. Bisa dibayangkan, rejeki macam apa itu? Dengan kesempatan. Tapi reruntuhan itu sangat penting, bukankah berbagai kekuatan akan mengirim orang-orang kuat? Xiao Yan tiba-tiba bertanya, jika kota-kota itu langsung mengirim Doudi yang kuat, atau bahkan lebih kuat, maka tidak peduli seberapa kuat putra bangga muda itu, saya khawatir saya tidak dapat bersaing. Tanah reruntuhan memiliki kekuatan kaisar. Semakin kuat orangnya, semakin kuat penindasan yang akan mereka terima saat memasukinya. Yuyu berkata sambil tersenyum, jika orang-orang kuat itu tidak takut dipenggal oleh beberapa orang kecil karena penindasan. Dia menatap Xiao Yan, seberkas cahaya melintas di matanya yang keruh, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, jika kekayaan besar tanah suci jatuh ke tangan putra-putra surga yang sombong di kota-kota lain, saya yakin bahwa apa yang ingin Anda dapatkan peluang inti iblis naga tingkat kaisar untuk menyelamatkan orang lain akan menjadi sangat rendah, sangat rendah. Suara Yueyu berhenti, lalu berkata lagi, tentu saja, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ingin mengerjai pria itu, aku khawatir itu akan sulit. Bagaimana? Apakah kamu punya nyali untuk memiliki hati yang didambakan untuk keberuntungan yang besar itu? Kata Yueyu dengan setengah tersenyum, seolah dia menantikan reaksi Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya sedikit dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan ada sinar yang menarik di matanya. Kemudian yang dibanggakan selain Qingcheng sudah mendahuluinya,
Membaca www.uukansu.com. Jika orang lain telah merebut kekayaan besar di reruntuhan, maka rahasia King Yuan tidak akan dirilis. Apalagi misi di tubuhnya juga berat, menemukan klannya, Raja Naga Emas untuk mendapatkan kembali kekuatannya, mengumpulkan api suci, dan yang lebih penting, menemukan Suner dan yang lainnya. Semua ini membutuhkan kekuatan. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Xiao Yan ingin mengejar dan menyelamatkan orang lain, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tentu saja, di dalam reruntuhan, terdapat banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat, keluarga bangsawan, dan orang-orang yang dibanggakan dari keluarga besar. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan tampaknya tidak memiliki keuntungan, tetapi sejak dia datang ke benua Doudi, dia mulai berlatih jue pembakaran yang lengkap. Sejak hari itu, tidak pernah ada kekurangan keberanian. Jadi, Xiao Yan memandang Yue Yu yang sedang duduk di atasnya, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Xiao Yan, terima kasih para senior atas bimbingannya. Dia sangat beruntung bertemu Yu Yu di sini, sehingga dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyentuh ciptaan agung itu. Maka ini yang disebut kesempatan. Aku, Xiao Yan, tidak bisa meminta apapun. Setelah berbicara, Xiao Yan memiliki senyum cerah di wajahnya. Hahaha, aku tahu kamu tidak sederhana, bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa dengan peri api yang aneh. Dan kali ini di reruntuhan, gadis kecil itu juga membutuhkan sesuatu. Aku sudah memberinya peta. Aku akan meminta Xiao Yan Xiao You untuk mengurusnya kali ini. Kata Yue Yu perlahan, berkemas dan pergi hari ini. Setelah berbicara, dia keluar dari lobi, meninggalkan Xiao Yan dan Yue Ru saling memandang. Aku akan menyusahkanmu kali ini juga. Vegetarian Yue Ru melambaikan tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan dengan sedikit senyum di wajahnya. Terima kasih, Xiao Yan. Xiao Yan juga mengerti apa maksudnya, dan segera meninggalkan lobi sambil tersenyum.